warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya persilakan adik-adik Jamiatul Hadrah masuk saja di dalam. Yang kau anak-anak Hadrah silakan masuk di dalam saja. Yang di luar sana anak-anaknya silakan masuk saja. Biar menuhin tempatnya dulu. Silakan masuk. Yang di dalam, yang di luar silakan masuk dulu. Karena kita duduk dalam masjid itu barokah. Kita masuk kemudian duduk di masjid itu rahmat dari Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Para alim ulama, para kiai dan para ustaz, kepada yang saya hormati dan saya muliakan Ustaz Basnan Yaqub, sahabat saya Ustaz Harith, para imam dan takmir masjid Nurul Huda. Sebenarnya saya pernah diundang di masjid ini untuk peringatan Maulid kemarin, tapi karena ada suatu dan lain hal, acara terpaksa ditunda. Saya malah berharap malam ini yang kata sambutan itu Pak RT Yanto, Pak. Karena yang paling ngotot ngedatengin saya cuma dia itu. Malah saya harap mudah-mudahan nanti tarawih salah satu imamnya dia itu. Terus yang baca sholawat kundul nanti. Ya, saya bingung nanti mau jadi apa jamaahnya ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat salam bagi Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebuah nikmat besar dalam hidup kita adalah sebagaimana yang disampaikan tadi oleh panitia, bahwa nikmat besar dalam hidup kita itu adalah nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sekaya apapun kita hari ini, sehebat apapun hari ini, sebanyak apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun jabatan kita di antara manusia, tetapi di dalamnya tidak ada iman kepada Allah, maka itu menjadi hal yang paling percuma. Menjadi sia-sia amal kita di hadapan Allah kalau di dalamnya tidak ada salat. Banyak di antara kita berpikir bahwa rezeki itu hanya apa yang kita makan hari ini. Banyak kita beranggapan bahwa nikmat itu apa yang kita pegang hari ini. Tapi kita tidak sadar bahwa sebenar-benarnya nikmat itu adalah ketika kita diizinkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nanti di hari kiamat, di hari di mana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal dan perbuatan kita. Selama kita hidup di dunia, semuanya diawali dengan salat. Zakat tidak akan dihitung, puasa tidak akan dihitung, zikir tidak akan dihitung, haji tidak dihitung, umrahnya tidak dihitung, sedekahnya tidak dihitung kalau tidak diawali dengan hitungan salat kita. Maka semuanya menjadi percuma dan sia-sia kalau di dalamnya tidak ada sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kita malam hari ini, Allah mengizinkan kita masuk ke dalam masjid ini. Orang yang masuk masjid, dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang masuk masjid, ibu-ibu yang sudah meninggalkan rumah dari 7:30 tadi, saya yakin dan percaya ibu-ibu pasti mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ibu sudah susah payah meninggalkan film Ikatan Cinta. Jangan dikira saya tak tahu. Ini sama dengan bini saya semuanya. Nah, ini penyakit-penyakit baru namanya nih. Mak. Oh, mama. Mak. Mama. Pilih duit apa sholat? Bual kau. Mana ada, Pak Ustadz, saya pilih sholat itu paling bual sedunia namanya. Kita tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya nikmat hidup kita itu diawali dengan sholat kita kepada Allah sebagai munajat, sebagai permohonan, sebagai munadah kita kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia dalam hidup? Bagaimana kita bisa menikmati nikmat Allah dengan sebaik-baiknya kalau sholat saja kita sulit, sholat kita susah, sujud kita tidak mau? Padahal sholat kita itu menunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah yang paling bersyukur di muka bumi ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sudah berapa minggu ini saya keliling Kalimantan Barat. Kemarin sempat di Ketapang berapa hari, kemudian di Padang Tikar, dan kemudian kecamatan paling jauh di Kuburaya. Dan malam ini adalah tempat ceramah saya paling jauh dari rumah saya. 2 menit dari rumah nyampe sini. Berarti saya tidak sedang ceramah, saya tidak sedang pengajian kepada orang lain, saya sedang bercerita kepada tetangga saya. Sebab Nabi SAW mengingatkan, man amana billahi wal yaumil akhir. Apa bang? Dia ini pengen masuk video saya rupanya ini. Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat di mana kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetanggamu. Siapapun itu tetanggamu, mau tetanggamu itu baik, mau tetanggamu itu buruk, mau tetanggamu itu berbuat jahat kepadamu, mau tetanggamu itu sering ngomongin dirimu, tetapi muliakan mereka, karena mereka sebenarnya ketika sedang membicarakan keburukanmu berarti dia sedang bersedekah kebaikan kepadamu. Ada yang suka ngomongin tetangga? Oh, banyak, numpuk orang sini. Bukan ngomongin Pak Ustadz, lagi gosip aja. Kami ini udah sholat, tak sah rasanya kalau kami belum ngomongkan orang. Cedap kau. Bu, sholat kita itu membentuk akhlak kita kepada Allah. Sholat kita itu membentuk akhlak dan pribadi kita. Kalau sholatnya baik, maka baik seluruh amal kita. Tapi kalau hidupnya buruk menunjukkan bahwa sholatnya buruk. Yuk, 5 waktu kita dipanggil oleh Allah dengan cara yang sangat baik. Kita dipanggil oleh Allah dengan adzan yang sangat baik. Kita dengarkan muadzin tiap waktu 5 kali kita dipanggil. Allah masih berkenan memanggil kita dengan caranya yang baik, melalui lidahnya para muadzin. Bagaimana kalau seandainya kemudian Allah marah dan Allah tidak lagi memanggil kita dengan adzan, tapi Allah manggil kita dengan bencana? Dengerin Pak RT Yanto. Saya tak ngomongan orang, saya ngomongan awak. Awak ini paling bingal rupanya sini ini. Pak RT, gini Pak, ini kan remaja-remaja masjid ini luar biasa. Ini sudah dididik oleh Ustadz Harith. Mudah-mudahan semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Ini sebenarnya yang tadi itu ngajinya bagus sudah Ustadz Yakub ya. Ngajinya sudah bagus, itu tinggal nanti mungkin diajarkan tentang ilmu tilawah. Kalau dasar suaranya sudah bagus, lebih bagus, tapi lebih bagus suara saya lah rupanya. Nih remaja-remajanya yang diberdayakan nih, Pak siapa tadi? Pak Mundirin. Tapi berhubung yang pembawa acara itu anak dari ketua masjid yang lama, bapaknya tak mau diganti sebenarnya. Pada yang terhormat,
Ketua Takmir Masjid Nurul Huda cuma tak ngomong kepada bapak saya, cuma tak gitu aja dia. Tapi tak apa-apa anak muda, Masya Allah. Pertemuan malam hari ini insyaallah adalah pertemuan rahmat dan nikmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak saja berkumpul di dunia, tapi nanti kita akan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Orang itu pasti kelak dikumpulkan dengan yang dicintainya. Kalau dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah, menjauhkan diri dari hal yang dilarang oleh Allah, menjauhkan diri dari hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak dia pasti berkumpul bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia cinta masjid, pasti akan dikumpulkan amalnya karena masjid. Kalau cinta kebaikan, dia pasti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang cinta kepada kebaikan. Maka anak-anak muda dengerin, kalian itu adalah calon pemimpin masjid ini di masa depan. Kalau kami sudah meninggal, kami sudah tidak ada, nanti Pak Mundirin sudah meninggal duluan. Saya cuma cerita aja. Pak Mundirin, bila nak berangkat? Ini kita pada suatu masa pasti meninggal, Pak. Kira-kira apa yang akan kita sampaikan kepada Allah dalam persoalan hidup kita? Kalau di dalamnya nyaris tidak ada kebaikan, kalau di dalamnya tidak ada amal salih, kalau di dalamnya tidak ada sujud, kalau di dalamnya tidak ada salat, kalau di dalamnya tidak ada sedekah, kalau di dalamnya tidak ada kebaikan, betapa malunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan semuanya. Bangun tidur subuh-subuh, nafas kita masih normal, kita bernafas tanpa alat bantu. Banyak saudara kita yang sedang bernafas harus beli oksigen, harus beli. Satu hari 500.000, satu bulan 15 juta, satu tahun 180 juta kita harus bayar nafas. Kalau 10 tahun bayar nafas 1,8 miliar. Kalau Pak Mundirin umurnya berapa sudah? 24. Masih awet tua rupanya beliau. Sudah berapa banyak hutang kita kepada Allah yang semuanya sebenarnya sudah Allah gratiskan. Nafas gratis, bangun tidur Rasulullah ngajarkan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Terima kasih ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, Engkau telah menghidupkan aku dari kematian sesaat. Wa ilaihin nusur, dan hanya kepada Dia Allah kita pasti kembali. Masih untung kita masih bisa bangun tidur. Macam mana kalau bangun tidur ternyata kita sudah masuk ambulan? Bagaimana kalau kita bangun dari tidur ternyata kita sudah ada di alam kubur? Bagaimana kalau seandainya Pak Mundirin tidur malam-malam jam 10, niatnya pagi, ya Allah saya pengen besok pagi bangun jam 4 ya Allah, tahu-tahu betul-betul bangun jam 4, tapi yang ketemu bukan istri tapi malaikat. Saya tak ngomongan orang, saya ngomongan awak, karena awak paling dekat. Ini penting, Pak. Maka awali niat tidur kita tidak hanya sekedar berdoa kepada Allah, memohon ampunan dan perlindungan kepada Allah, tapi mohon sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan besok subuh saya bisa bangun, saya bisa sujud, saya bisa istighfar, saya bisa bersyukur, saya bisa meminta ampunan kepadamu ya Rabb. Karena kadang-kadang kita tidur, bangun-bangun, mak, kalau mak tidur, apa niatnya? Niat tidurnya apa? Ya Allah, mudah-mudahan mimpi banyak duit, iya kan? Besok bangun pagi jadi orang kaya. Kenapa kita tidak berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya besok bangun pagi diberikan kesehatan zahir batin, kemudian bisa melangkah ke masjid. Karena ketika orang yang sudah bangun dari tidurnya, kemudian dia berwuduk sebaik-baiknya di rumah, kemudian dia memperbaiki wuduknya, ketika dia berangkat ke Masjid Nurul Huda, berangkat ke Masjid Nurul Fajri, berangkat ke Masjid Nurul Yakin, berangkat ke Masjid Nurul Hidayatullah, ketika kaki kanannya diangkat
maka satu persatu dosanya akan digugurkan oleh Allah, dan ketika kaki kirinya diangkat, maka Allah mengangkat derajatnya satu persatu. Apa yang kurang dari hidup ini? Nikmat ini sudah cukup, nikmat Islam, nikmat iman ini sudah lebih dari cukup. Karena banyak orang-orang yang sudah miliaran meninggal dunia itu, mereka hanya meminta izin kepada Allah untuk dihidupkan kembali sesaat saja. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Laula akhartani ila ajalin qarib. Yang ada di kuburan itu, mereka berkata kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau menunda waktuku sesaat saja, engkau kembalikan aku ke dunia, ya Allah, fa asaddaqa. Yang pertama akan aku lakukan, pasti aku bersedekah, ya Allah. Wa akum minas salikin. Dan aku akan menjadi orang salih. Aku mau sujud, aku mau salat, aku mau baik dengan tetangga, ya Allah. Aku mau berzikir, aku mau beramal saleh. Aku tidak lagi akan menyakiti siapapun, ya Rabb. Tapi Allah menolak semua itu, sebab ketika kita sudah mati, tidak mungkin kita bisa dikembalikan ke dunia ini. Mumpung hidup kita masih sehat, mumpung Allah berikan kesempatan, yuk kita datang ke masjid. Sebab tidak akan pernah rugi orang yang datang ke masjid, apalagi dia datang ke masjid untuk sujud dan salat kepada Allah, kemudian dia banyak berzikir dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling pasti dari hidup ini adalah kita kembali kepada Allah. Hal yang paling pasti adalah kita pasti akan pulang ke tempat asal kita. Di dunia ini kita sebentar. Ini ada Pak RW. Mungkin di malam ini yang paling sepuh, salah satunya Pak RW sama Pak Haji Muhammad Saleh. Haji Muhammad Saleh berapa usianya? 60 lebih. Pak Afriman 66. Kalau Rasulullah itu usianya berapa? Wah, berarti kalau 66 lewat berapa tahun nih? Wah, ini nampaknya kelewatan sudah ini. Mati itu tidak pernah nanya, Pak. Malaikat nggak pernah nanya, Pak Afriman, apakah Anda sudah siap? Belum. Enggak. Malaikat tak tanya itu. Pak Mundirin, apakah Pak Mundirin siap malam ini atau besok? Siapnya bila? Tak tanya malaikat. Karena ketika perintah Allah sudah turun, malaikat tidak bisa menghindar dari perintah Allah, dan orang yang dimaksud pun tidak mungkin bisa menghindar dari itu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajalmu, sudah tiba waktu kematianmu, kata Allah, waktu dan ajal kalian, kata Allah, la yastakhiruna sa'atan, tidak mungkin bisa dimundurkan. Walaupun itu hanya 1 jam, jangankan 1 jam, 1 menit pun tak bisa, pun bahkan 1 detik pun tidak mungkin meleset dari perjanjian itu. Wala yastaqdimun, dan tidak mungkin bisa dimajukan walaupun hanya sedetik. Maka bagaimana caranya kita mempersiapkan hidup kita menuju kematian kita? Salat. Tapi saya belum khusyuk, Pak Ustadz. Salatlah sampai engkau khusyuk. Saya sering dengar cerita dari Pak RT. Pak Ustadz, saya ini senang nunggu orang azan. Saya tanya, habis azan kemana? Masuk. Ngapa pula? Iya, saya kan nunggu azan, bukan nunggu orang sholat. Pak RT, malaikat tak tanya, awak sudah tobat apa belum? Hampir taubat dia. Ada jawab, hampir taubat dia. Kita mumpung sehat nih. Sebenarnya malam ini suara saya udah habis sebenarnya. Saya kan lagi viral-viralnya ini. Sombong tak boleh lah, gak boleh. Gak mungkin ibu-ibu yang pernah nonton channel saya, silakan tonton di channel Zain Muhsin Official.
tepuk tangan. Kau pikir aku burung merpati ke apa? Kita ini penting malam ini penting ini. Ada yang bilang saya tidak mau sholat karena saya tidak khusyuk. Bagaimana mungkin Anda khusyuk kalau Anda tidak sholat? Saya masih bermaksiat Ustadz, sholatlah sampai engkau lupa kepada maksiat. Tapi saya belum soleh Pak Ustadz. Bila kau nak soleh nah? Kalau kau tak mulai berbuat, bila-bila kau nak jadi orang soleh? Kapan kau akan jadi orang solihah? Kalau dari sekarang tidak engkau mulai, maka niatkan dalam hati sebelum tidur, ya Allah, nanti jam 3 subuh, jam setengah 4 subuh, ya Allah bangunkan saya, ya Allah. Bangun nanti. Contoh Pak RT kita ini, jam 2 belum tidur dia. Tapi jam 10 bangun dia, 10 siang. Maka jangan nak suka-suka ngundang saya ya. Habislah awak malam ini. Orang Jawa bilang tuman dia ni. Gini loh, jangan kita punya alasan saya tidak mau sholat karena saya belum khusyuk. Maka kata Allah dalam Al-Quran, kalau seandainya walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaikum barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, Allah tidak bohong, Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Walau anna ahlal qura, kalau seandainya masyarakat yang ada di gang Swasembada 2, mulai dari depan sampai ke rumah Kondol sampai ke sini, dengerin dol, awak nih kawan saya, jangan nanti saya masuk surga awak tak masuk. Walau anna ahlal qura, kalau seandainya masyarakat gang Swasembada 1, 2 sampai yang lainnya, masyarakat Siantan, masyarakat Pontianak, masyarakat Kalimantan Barat, bahkan seluruh dunia, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau kalian itu beriman kepada Allah dan bertakwa, la fatahna alaikum barakatim minas samai, maka pasti Allah bukakan pintu barakah dari langit dan Allah bukakan barakah dari bumi. Beben malam-malam sujud sama Allah, ya Allah, saya bertaubat ya Allah. Setelah bertaubat ya Allah, ada yang berdua ya Allah, bengkel saya sepi ya Allah. Awak tinggal ngomong sama Allah. Cuma 2 kata Allah, beriman dulu kemudian bertakwa. La fatahna alaihim, Allah bukakan pintu barakah, enggak minta pun Allah kasih. La fatahna alaikum barakatim minas samai wal ard, maka Allah akan membukakan pintu barakah dari langit. Allah turunkan barakah. Apa itu barakah Pak Ustaz? Barakah itu adalah ziyadatul khairi ala kulli syai'in, bertambahnya kebaikan dalam setiap perkara. Setelah salat Allah turunkan barakah, maka hidupnya akan baik. Setelah salat Allah turunkan barakah, rezekinya baik. Rezeki yang baik itu bukan berarti yang banyak, tapi walaupun sedikit manfaat, walaupun banyak tapi tidak bermanfaat, tidak barakah. Umur panjang tidak ada ibadah, tidak ada barakah. Umur sebentar sedikit tapi di dalamnya ada kebaikan, ada barakah. Ilmu tidak banyak tapi diamalkan, barakah. Ilmu Al-Qur'annya kurang baik misalnya, tapi dia mau baca Quran, barakah. Apalagi seperti Ustadz Husnan Yakub buka pengajian Quran, barakah. Ustadz Haris buka pengajian, barakah. Jangan pernah memaksa Allah untuk mengabulkan doa-doa kita kalau kita tidak mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustai ayat-ayat Allah. Apa salah satu ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah? Nih pagi-pagi yang biasa azan di sini siapa? Pak Imam. Saya tak yakin kalau azannya Kundul bagus di sini.
Besok anak-anak muda ya, biasakan untuk belajar adzan di masjid kita untuk menggantikan yang sepuh-sepuh. Karena biasanya kalau sudah umur 60 tahun ke atas, musim batuk, suara agak gemetar, banyakan batuk daripada azannya. Pas as-salatu khairum minan naum, getarannya bagus. As-salatu khairum minan naum, kan kasihan. Ganti nih yang anak-anak muda nih. Kalau perlu azan pagi-pagi nih anak muda yang tak mau bangun tetangga nih, nada azannya diganti. Jangan lembut lagi, mau kasar gitu ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak masalah. Sebab kalau azan kita nih, azan kita lembut-lembut amat, apalagi nadanya berubah. Saya khawatir yang tak mau, ini sholat subuh kita berapa saf ini? Penuh sampai keluar. 50 orang setiap subuh. 40-50 tiap subuh nih. Alhamdulillah, pantasan wajahnya cerah-cerah semuanya. Kebanyakan kita azan itu kalau nadanya suka dibalik. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari tidur. Maka jamaahnya makin nyenyak dia. Ganti, hei anak muda, ganti. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari tidur. Jangan as-salatu khairum minan naum. Makin ngantuk lah Pak RT-nya. Nah ini penting. Kedengarannya sederhana. Walakin kadzabu, tapi mereka tidak percaya itu kata Allah. Dipanggil pakai adzan nggak percaya. 5 waktu nggak percaya. Tambah sholat Jumat tak percaya. Tapi tengok nanti kalau sudah Idul Fitri dan Idul Adha, kurang masjid kita. Padahal itu bukan perkara wajib, itu hanya sunnah. Sementara yang wajib yang 5 waktu. Yang kasihan ini, yang zikiran sebelum sholat, awalnya sehat zikirnya. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Udah 10 menit jamaah tak datang-datang, nadanya turun. Salatu wassalamu alaika. Ini banyak kita tengok macam ini. Kasihan Pak. Ini udah berapa menit ceramah saya ini? Hah? Kiai tak boleh diperintah. Bu, ibu pernah susah tidak? Ibu pernah susah? Bukan pernah, sering Pak Ustadz. Kalau hidup kita susah, pikiran kacau, hati tidak tenang, segeralah ambil wudhu, salat. Karena perintah Allah dalam Quran, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kalau kamu tidak tenang, kata Allah, minta tolong kepada Allah melalui apa? Melalui salat dan kesabaranmu. Jadikanlah salat dan kesabaranmu itu sebagai penolong bagimu. Dan sesungguhnya salat itu berat, salat itu sulit. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang salatnya khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Macam mana salat yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ketika dia salat,
Ketika dia mulai takbir, dia yakin dan seyakin-yakinnya bahwa dia sedang menghadap kepada Allah. Allah sedang melihat dirinya. Dirinya tidak melihat Allah, tapi Allah melihatnya. Kita tidak bisa menatap Allah, tapi Allah menatap amal perbuatan kita. Kita memang nyata-nyata tidak bisa melihat Allah secara nyata, tapi yakin dan seyakin-yakinnya Allah sedang menatapmu. Kalau kita sadar dan yakin bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah, betapa malunya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita malu kepada Allah, kita harus tawadhu, menundukkan hati, menundukkan pandangannya. Tidak berani kita mengangkat kepala kita, tapi kemudian kita menundukkan kepala, menundukkan hati kita, karena kita sedang menghadap kepada zat yang menciptakan kita. Bagaimana mungkin dalam hati timbul kesombongan dalam sholat? Kita sering terburu-buru ketika sholat. Bahkan kadang-kadang ketika imam sholatnya agak lama, jadi omongan sampai 1 bulan gitu. Berapa lama kita sholat sih? Berapa lama Ustadz Harith kalau sholat? Iya, 5 menit, 10 menit. Apalagi sholat subuh Pak Ustadz, mata ngantuk, badan masih poyong. Kami kalau bisa baca surat kulhu bagi 3 Pak Ustadz. Ya Allah ya Rabb. Bagian sholat datang paling ujung, masuk surga paling nak awal. Prehet. Macam mana kau dapat? Orang yang bersusah payah datang ke masjid, meninggalkan rasa kantuknya. Kenapa datang ke masjid? Bukan hanya sekedar kewajiban, tapi dia malu kepada Allah. Boleh saya tanya? Boleh saya tanya semuanya? Misalnya Pak Imam kita ini, Pak Imam pula, ketua masjid kita ini, tiba-tiba traktir kita 1 minggu, kita senang tidak? Amin, 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 amin. Misalnya habis pengajian, Pak Mundirin kasih pengumuman para jamaah jangan pulang dulu, saya siapkan amplop 200.000. Wah, ini urusan berat nampaknya ini. Pasti tak ada yang balik, nunggu depan pintu. Apa tak balik Pak? Nunggu Pak Mundirin katanya. Kita saja ditraktir sama Pak Mundirin selama 1 minggu, senangnya luar biasa, dan mesti memuji-muji Pak Mundirin. Tapi bagaimana dengan Allah yang sudah menjamin semua hidup kita, malah kita tidak memuji Allah? Apakah kita tidak malu kepada Allah? Maka ketika kita sholat, bukan hanya sekedar kewajiban kita kepada Allah, tetapi rasa malu kita kepada Allah kita tunjukkan. Makanya kita bersyukur melalui sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, orang yang khusyuk itu orang yang sholatnya baik itu, wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang sholatnya khusyuk, orang yang memiliki keyakinan bahwa suatu hari, suatu masa, di satu tempat, di suatu keadaan saya pasti akan mati dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan menjaga sholatnya. Kalau sholatnya sudah dijaga, maka Allah akan menjaga hidupnya. Kalau amalnya sudah dijaga yang baik, maka Allah akan menjaga semuanya. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut kita kekurangan rezeki, karena Allah sudah menjamin seluruh rezeki kita. Yang harus kita takutkan bukan tidak turunnya rezeki, kita harus takut dan khawatir, jangan-jangan saya tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekecil apapun nikmat Allah yang Allah turunkan, khususnya pada malam hari ini, para jamaah, para ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Insya Allah sudah masuk pada hari yang ke-8 atau ke-9. Maka insya Allah 21 hari ke depan kita akan masuk pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita di bulan Ramadan yang akan datang. Disitulah masanya, disitulah saatnya bagi kita semuanya untuk bermuhasabah, untuk introspeksi diri. Apakah selama 1 tahun perjalanan hidup kita ini lebih banyak kebaikan yang kita lakukan dibandingkan dengan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah,
Allah dengan segala rahmat dan kasih sayangnya, tidak henti-hentinya Allah menurunkan itu untuk kita. Allah dengan segala kebaikannya tidak pernah berhenti menurunkan rezeki kepada kita. Allah dengan segala kasih sayangnya tidak pernah memandang kita dengan rasa marahnya, tetapi Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya bagi kita semuanya. Maka kalau kita merasa malu kepada Allah, kalau kita merasa malu kepada Allah, segeralah perbaiki hati kita, perbaiki amal kita, perbaiki perbuatan kita. Yuk penuhi masjid kita. Raka'atani minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Khususnya yang sholat subuh, 2 rakaat sholat fajar, maksudnya sholat subuh, lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya. Sebelum kita berangkat kemana-mana, bangun dari tidur, kalaupun memang tidak sempat untuk sholat sunat tahajud dan sebagainya, kita datang ke masjid. Kalau memang perlu, kita bawa istri kita bawa anak-anak kita untuk memenuhi masjid-masjid Allah. Dan ketika kita sudah berangkat ke masjid, kita penuhi masjid Allah, maka Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayang. Keluar dari masjid kita harus merasa bahagia. Alhamdulillah ya Allah, hari ini, pagi ini ya Allah, nikmat-Mu tidak putus untukku ya Allah. Aku masih diberikan waktu, kesempatan untuk datang ke masjid ya Allah, diberikan kesempatan sujud ya Allah. Betapa disitulah rahmat Allah turun sebanyak-banyaknya untuk kita semuanya. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, khususnya para anak-anak muda, tetaplah kalian belajar dengan sebaik-baik mungkin. Tuntut ilmu Allah sebanyak-banyaknya, karena kalianlah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di masjid ini yang akan datang. Kalianlah yang akan memenuhi masjid ini, kalianlah yang akan mengisi pengajian di masjid ini. Bu, ibu, sering-seringlah doakan anaknya, mudah-mudahan anaknya jadi anak salih. Nanti ketika kita sudah meninggal, masuk ke alam kubur, anak kita datang setiap saat, setiap waktu. Jangan macam zaman dulu. Zaman dulu orang tua kita masih belum pandai berdoa, masuk kuburan bukan mengucapkan salam. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang masih nyaman, assalamualaikum ya ahlal kubur, atau assalamualaikum ya ahlad diyar. Itu sekarang karena kita sudah belajar. Zaman dulu masuk kuburan kita bukan salam, tapi malah tabe-tabe, nak cucu numpang lewat. Mak, aku datang. Mak jawab, ngapa kau agak datang telat? Berdebos kita dibuatnya. Mak. Kita datang ke kuburan sebagai tadzkirah, sebagai peringatan. Hari ini kita mendoakan fulan bin fulan, tapi besok giliran kita yang didoakan. Hari ini mengantarkan jenazah ke kuburan, besok giliran kita. Suatu masa, boleh saya minum? Tak boleh saya balik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar atau dikenal dengan Ibnu Umar, beliau menceritakan seperti ini tentang Rasulullah. Akhadha Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bimangkibi. Pada suatu masa Rasulullah memegang pundakku dan berkata, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Hiduplah engkau di dunia ini ya Ibnu Umar, seperti orang asing atau seperti orang yang sedang melintasi jalan. Seperti apa orang asing? Kita di sini cuma main-main saja. Rumah kita bukan di sini, rumah kita di akhirat. Artinya jangan terlalu hidup di dunia ini. Silakan nikmati karunia dari Allah, tapi jangan keterlaluan sampai engkau lupa kepada Allah. Karena pekerjaanmu sampai engkau lupa kepada Allah, karena bisnismu sampai engkau lupa kepada Allah, karena pekerjaanmu sampai engkau lalai kepada Allah. Engkau sebentar di sini. Awabiru sabilin, atau seperti orang yang sedang melintasi jalan. Orang melintasi jalan waktunya sebentar. Paling berapa detik, berapa menit sudah hilang dari pandangan. Rasanya baru kemarin kita duduk dengan teman kita. Tapi pengumuman pagi-pagi dari Masjid Nurul Huda, inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. RT Yanto, maksudnya tetangga beliau. Jangan takut-takut. Kalau itu sudah terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Hidup kita hanya melintasi jalan. Maka kemudian Ibnu Umar berkata, wa kana Ibnu Umar yaqul. Dan kemudian Ibnu Umar sahabat Nabi tadi berkata, idza asbahta fala tantadiril masa. Kalau pagi-pagi kita hidup, jangan berpikir sore kita masih hidup. Salat subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangunkan dengan bini, Pak, subuh dah Pak. Perasaan azan ini sama dengan nanti siang nih. Aku nunggu yang siang, ya, kata dia. Pak, azan subuh itu khawatir azan subuh kita yang terakhir. Azan zuhur kita berangkat, khawatir itu azan yang terakhir untuk kita. Sebab kita masuk kubur, diazankan sudah percuma. Wa idza amsayta fala tantadir sabah. Kalau sudah sampai sore kepadamu, jangan kau pernah berpikir bahwa subuh engkau akan hidup. Sebentar masa kita ini. Maka khud, pergunakanlah min sihhatika limaradika. Pergunakan sehatmu demi sakitmu. Hari ini kita sehat, kita bisa melangkah ke masjid, segera melangkah. Khawatir besok kita sakit, kita tidak bisa datang ke masjid. Atau jangan-jangan bisa datang ke masjid besok, tapi diusung orang. La ilaha illallah, la ilaha. Siapa nih Beben, kata dia kan. Wa min hayatika limautika. Jaga hidupmu karena suatu hari kau mati. Maka dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'mal ma syi'ta fa innaka mayyitun." Berbuatlah semaumu, terserah kamu, kata Rasulullah. Fa innaka mayyitun, tetapi ingat kau pasti mati. Pak Mundirin, saka Pak Mundirin nak ngapa-ngapa saka. Allah tak maksa-maksa. Allah tak maksa awak. Allah tak maksa awak sujud. Awak sujud tak sujud sama Allah tidak ada masalah. Apakah Allah punya kepentingan dengan sujud kita? Tidak. Allah tidak butuh sujud kita. Yang butuh itu kita. Ihbib ma syi'ta fa innaka mufariqah. Cintai apa yang kamu suka, tapi suatu hari kamu pasti berpisah. Beben, cintai istrimu silakan, tapi jangan keterlaluan. Suatu hari mati, bini masih cantik, diincar sama Pak RT. Jangan keterlaluan. Suami mencintai istri, istri mencintai suami, jangan berlebih. Suami meninggal dapat 40 hari. Bini macam apa dah gaya. Siapa ketawa nih? Curiga saya. Istri meninggal, suami bersedih cukup 2 hari aja. Habis itu buka HP. Sayang, bini aku udah selesai dah, katanya. Apa bang? Macam mana rencana awal kita nih? Ternyata memang mantap nih gitu. Itu manusia. Kan kira-kira begitu Ustaz Husnan Yaqub. Setuju kita kan? Kita mencintai sesuatu, kita ditinggalin. Kalau bukan kita yang ninggalin, dia yang ninggalin. Nggak mungkin kita sehidup semati. Bang, abang mati aku ikut, bual kau. Tak ada. Nggak ada cerita itu. Mencintai sesuatu silakan, tapi jangan berlebihan sampai engkau melupakan cintamu kepada Allah dan Rasulnya. Kalau memang engkau cinta kepada Allah dan Rasulnya, cintai mereka, tapi itu karena Allah.
Bukan karena mencintai mereka sampai engkau tidak lagi mencintai Allah dan Rasulnya. Inilah majlis mulia ini. Majlis kita malam hari ini insya Allah kelak akan menjadi saksi kita di yaumil qiyamah, bahwa malam hari ini kita bersama-sama duduk. Saya menyampaikan ini bukan saya merasa lebih tahu dari saudara, tapi saya punya kewajiban untuk saling mengingatkan di jalan Allah. Saya tidak merasa lebih hebat dan lebih pintar dari saudara, tapi saya merasa sedang menasehati diri sendiri, tidak menasehati saudara. Karena pada akhirnya saya akan mengatakan apa yang saya sampaikan sebenarnya tujuannya untuk saya. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, khususnya ibu-ibu yang sudah menyumbangkan, sudah menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk masjid ini, untuk pelaksanaan acara malam hari ini, mudah-mudahan itu pun menjadi sedekah terbaik bagi kita semuanya. Salat kita memang tidaklah banyak, sujud kita tidak seberapa, zikir kita tidak panjang, rasa syukur kita kepada Allah tidaklah hebat, tetapi rasa ikhlas kita mengakui segala kesalahan dan kekurangan kita kepada Allah, itulah kata kuncinya, bahwa sehebat apapun ibadah kita kepada Allah, yang berhak menilai itu adalah Allah. Seperti apapun kesalahan kita kepada Allah, selagi masih mau bertaubat, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, sesungguhnya Allah pasti menerima taubat seorang hamba selagi nyawa tidak berada di ujung tenggorokannya. Kita masih ada waktu, kita masih ada kesempatan, kita masih sehat, kita masih mampu. Lakukanlah kebaikan itu di jalan Allah, karena kebaikan-kebaikan itulah yang kelak akan mengantarkan kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Didik anak-anak kita, jangan sampai mereka tidak kenal Allah. Didik keluarga kita, jangan sampai mereka meninggalkan salat. Wahai para suami-suami, sebelum saya tutup, wahai para suami-suami, jangan kita hanya mampu memberikan pakaian baru kepada anak kita, tetapi tidak mampu memberikan kepada mereka didikan iman yang baik dan benar. Jangan kita hanya mampu memberikan makanan-makanan enak kepada anak-anak cucu kita, tetapi kita tidak mampu memberikan asupan iman kepada mereka. Jangan kita membangun istana yang megah, tapi di dalamnya tidak ada kebaikan. Jangan sampai kita membangun rumah yang mewah, tetapi di dalamnya tidak ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hiasilah rumah tangga kita. Zayyinu manazilakum bis-salah wa tilawatil Qur'an. Hiasilah rumah tanggamu, pertama dengan salat, dan yang kedua perbanyaklah membaca Al-Quran. Anak-anak kita yang belum bisa baca Quran, antarkan ke Ustadz Husnan Yaqub. Ustadz, saya punya anak laki-laki dan perempuan, saya tak bisa didik anak saya serahkan kepada Ustadz, tolong didik anak saya, sebab kalau saya mati, seandainya mereka tidak bisa mengaji, mereka tidak bisa salat, itu masalah besar untuk saya Pak Husnan Yaqub. Kalau memang Ustadz Husnan Yaqub bersedia mendidik anak saya, insya Allah saya sangat berterima kasih kepada Ustadz. Tapi sudah diantarkan, jangan lupa. Macam mana Pak Ustadz? Sudah cocok? Setiap bulan hati-hati. Pak Ustadz Yaqub tak minta, tahu saya beliau tuh orang jujur, orang ikhlas, orang baik. Tapi beliau punya bini melotot tiap minggu, bang. ngaji bang nih. Ya Pak Apriman, kecuali Pak Apriman yang mau ngajak ngaji. Kita mati nanti, anak kita datang ke kuburan, mak, aku datang mak, ngaji di atas kita. Yasin wal Qur'anil Hakim. Mama dengar di atas. Lanjut jangan. Itu. Kita meninggal, amal kita masih mengalir. Kalau kita sudah mati, paling terakhir ini saya sampaikan, saya tidak bisa berlama-lama Pak, karena jadwal saya sebenarnya mulai kemarin bulan Februari sampai nanti tanggal 11 bulan April. Saya mumpung lagi laku-lakunya nih Ustadz. Kalau Ustadz mau ngundang boleh malam ini, karena memang saya masih banyak kegiatan. Mohon izin, mohon maaf kepada para Ustadz.
khususnya kepada takmir-takmir Masjid Nurul Huda dan para pengurus. Mungkin saya tidak bisa berlama-lama. Yang paling terakhir, kalau kita sudah mati, kata Rasulullah, amal kita terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Kita sedekah ke masjid, bangun masjid, ini masjidnya ada AC, Pak RT besok tanggung. Tanggung itu kalau dalam bahasa Sunda dipikul, bukan bayar. Besok, ya Allah, Masjid Nurul Huda sudah cantik ya Allah, tapi AC-nya belum cukup. Belikan AC. Pak Mundirin nanggung 1, Pak Soleh nanggung 1, Pak RT tanggung 1, Sidol tanggung 1, cukup. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat, ilmunya Ustadz Harith bermanfaat, nanti dialirkan. Sudah di alam kubur, malaikat kirim wesel, assalamualaikum Ustadz Harith. Waalaikumsalam. Siapa nih malaikat? Ada apa? Ini titipan dari muridmu yang bernama Muhammad bin Abdullah, atau dari Abdullah bin Hussein, atau dari muridmu yang bernama Yanto. Tapi dia kan murid saya paling tua. Iya, dia kan tak bisa ngaji. Tahu saya awak tak bisa ngaji kan? Ya gurau je, ngamuk pula kan saya. Hati-hati besok saya tak bisa lewat depan rumah ya. Beliau ni memang luar biasa Bu, teman saya, sahabat saya. Saya kemarin bolak-balik ditelepon, Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz tak datang ke pengajian saya sakit, kata dia. Ngapa pula? Pak Ustadz tiap hari lewat depan rumah. Saya balas, saya bisa lewat Bima Sakti 1. Dia balas lagi, itu keluarga saya semua, kata dia. Ustadz makin sakit lewat situ. Mutar saya, wah lebih baik nih datang nih. Bisik-bisik dengan saya, tapi Pak Ustadz ceramah jangan lama-lama. Ngapa pula amplop saya kecil, kata dia. Hati-hati potong mak bulu baksan nih, nampak nih. Yang paling terakhir, kita sambil gua bilang tak tidur gitu. Yang paling terakhir, awaladin salihin yad'ulah, atau anak salih yang mendoakan kita. Bagaimana anak kita salih? Mulai dari sekarang didik mereka. Ajari mereka tentang tauhid. Ajari mereka tentang syariah. Ajari mereka tentang akhlak. Ajari mereka tentang nilai-nilai kebaikan yang bisa menjadikan kita dan keluarga kita Allah selamatkan dari dunia dan akhirat. Generasi muda Islam harus diselamatkan, karena ketika mereka sudah besar nanti, merekalah yang akan meneruskan perjuangan kita semuanya. Terima kasih dan mohon maaf karena besok pagi saya masih ada kegiatan insya Allah di masjid komplek Dewi Ratna pagi, dan kemudian sore besok saya harus ke Desa Pugu, kemudian pada hari Senin saya harus ke Batu Ampar, kemudian dari Batu Ampar saya pulang lagi sampai nanti pada tanggal 11 April saya masih keliling Kalimantan Barat. Tapi saya hanya minta kepada jamaah, doakan saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya jarang ceramah duduk, tapi karena memang kelihatannya sudah mulai capek, saya paksakan diri untuk duduk. Sekali lagi saya mohon maaf karena saya duduk di atas para tetua, duduk di atas para kiai, para ustadz dan para tokoh. Saya mohon maaf karena memang kondisi saya agak kurang sehat, karena memang beberapa minggu-minggu ini saya harus putar di daerah Kalimantan Barat. Tapi mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi saya dan keluarga saya, dan ini juga menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Terima kasih dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak khilaf, banyak salah dan keluputan. Kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah, sedangkan kesalahan ketika saya menyampaikan ayat dan hadis itulah memang murni karena kekhilafan saya pribadi. Terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh panitia. Mudah-mudahan acara kita ini mendapatkan ridha dari Allah dan mendapatkan syafaat dari junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk, sebelum kita tutup kita baca salawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ma
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا محمد. Langsung doa ya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi fadilatin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم برحمتك الواسعة وبنعمتك العظيمة وبآلائك الجسيمة يا ربنا يا رحيم يا غفور اغفر لنا ذنوبنا يا رب. اغفر لنا ذنوبنا يا رب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا مغفرة كثيرة من عندك وارحمنا إنك أنت خير الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وقعودنا بالإيمان. اللهم أصلح لنا دنيانا وأخرانا وزين لنا عملنا بأعمال الصالحة وزين لنا أخلاقنا بأخلاق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.